Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hairun Nija Syaruri, berasal dari Kom 1B. Yang terhormat Bapak Yantos SIP MSI yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato dengan judul Pancasila. Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada saya sehingga saya diberi kemudahan untuk menyelesaikan tugas pidato saya pada hari ini. Sholawat beriringan salam tidak pula lupa saya kirimkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan kita memperbanyak sholawat kepada beliau, kita dimudahkan urusannya di padang mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pancasila telah mengalami banyak batu ujian dan dinamika sejarah sistem politik. Sejak zaman demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, era Orde Baru, hingga demokrasi multipartai di era reformasi saat ini. Sejak 1998 kita memasuki era reformasi. Di satu sisi kita menyambut gembira akan datangnya fajar reformasi yang demokratis di berbagai bidang. Namun dengan kemajuan sistem demokrasi tersebut, ada pertanyaan mendasar yang perlu kita renungkan bersama. Di manakah Pancasila saat ini? Pancasila seolah-olah telah tenggelam dalam sejarah lingkup masa lalu. Pancasila seolah telah hilang dari memori kolektif bangsa. Pada saat ini, Pancasila sudah sangat jarang didengar, diucapkan, dan dibahas dalam konteks ketatanegaraan, bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat. Pancasila seolah-olah telah bersandar pada lorong yang sunyi di tengah suasana Indonesia yang sedang hiruk-pikuk mengadakan demokrasi, kebebasan berpolitik. Mengapa seolah-olah Pancasila ini telah hilang dalam kehidupan kita? Para hadirin yang berbahagia. Pertama, kehidupan bangsa yang telah banyak berubah, baik dari sisi regional, domestik, dan global. Beberapa perubahan yang telah terjadi pada kehidupan kita. Yang pertama, terjadinya proses globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan kita. Yang kedua, perkembangan gagasan hak asasi manusia yang tidak diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Yang ketiga, lonjakan pemanfaatan teknologi oleh berbagai kalangan masyarakat. Dengan terjadinya perubahan-perubahan yang tadi saya sebutkan, diperlukan rekapitulasi nilai-nilai Pancasila agar dapat dijadikan acuan bagi bangsa Indonesia dalam menjawab berbagai soal permasalahan yang ada, baik persoalan dari luar negara maupun persoalan dalam negara. Keberhasilan kita melakukan reaktualisasi Pancasila, maka nilai-nilai Pancasila tersebut seolah-olah telah hilang dalam kehidupan kita. Tapi apakah kita sebagai rakyat Indonesia telah menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Sebagai ilustri, misalnya penolakan terhadap semua keputusan-keputusan yang ada pada masa Orde Baru. Semua hal, keputusan yang pada saat Orde Baru yang sudah ditentukan oleh pemimpin penjabat-penjabat negara itu semua ditolak oleh masyarakat. Hal itu penyebab mengapa kini Pancasila absen di kehidupan kita. Ada nama kelompoknya yang bernama anti Pancasila atau orang-orang yang tidak mau kehidupan mereka diatur oleh Pancasila. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap Pancasila tidak mempunyai kedudukan tinggi untuk mengatur semua kehidupan mereka.
Padahal seharusnya kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Namun ada juga sebagian dari kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya saja, kita sering mengadakan musyawarah untuk mengambil keputusan yang mufakat. Keputusan yang mufakat ini bisa kita cari dari berbagai opini-opini atau pendapat-pendapat dari berbagai orang. Misalnya, si A berpendapat kalau ini baik, si B berpendapat ini buruk, si C berpendapat kalau ini stabil, tidak buruk dan tidak baik. Dengan adanya 3 pendapat tadi, kita bisa mengambil keputusan dengan cara bermusyawarah. Contoh di atas merupakan penerapan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada juga masyarakat yang berpendapat kalau kita berkehidupan berpacu pada Pancasila, itu dinilai masih terlalu tradisional, padahal kita sudah hidup pada zaman modern saat ini. Oleh karena itu, kita jangan pernah malu untuk menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi pada negara ini kalau semua rakyatnya malu akan melaksanakan kehidupan berpancasila? Karena Pancasila merupakan tujuan masyarakat untuk menjalankan sistem pemerintahan Indonesia. Sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.